Halo teman-teman, perkenalkan saya Ari Saputra, NIM 129170025, mahasiswa satu oceanografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pengukuran kualitas air laut, yaitu mengukur parameter salinitasnya. Jadi untuk mengukur salinitas ini kita menggunakan 3 alat. Yang pertama menggunakan Horibao 10, yang kedua menggunakan refraktometer, dan yang ketiga menggunakan Lutron sensor salinitas. Dan sekarang saya berada di salah satu perairan, ini di sungai, yang ini akan kita coba ukur kadar salinitasnya. Oke teman-teman, yang pertama perlu kita siapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Saya akan mengajak teman-teman dulu untuk ukur salinitas menggunakan alat Horibao 10. Di sana sudah ada alatnya. Bentar ya. Sini. Ini adalah wadah yang akan digunakan untuk mengambil sampel airnya. Yang kedua, ini adalah Horibao 10. Jadi Horibao ini bisa mengukur salinitas, temperatur dan parameter laut lainnya. Ini sensornya. Dan juga perlu disiapkan Aquades. Oke. Langsung aja teman-teman. Pertama saya mau ngambil sampelnya dulu nih. Kita ngambil sampelnya. Ini agak dalam begini. Dibersihkan dulu. Ambil sampelnya ya. Ngambil sampelnya tuh cepat gitu, jangan keluar. Oh, ini dibersihkan dulu ya. Oke, dapat sampelnya. Kurang banyak ulang lagi. Nggak kotor memang airnya. 1, 2, 3. Oke, dapat. Oh, kita bawa ke sana ya. Oke, jadi kita sudah punya sampel air yang akan kita ukur salinitasnya. Dan untuk menggunakan alat Horibao 10 ini, sebisa mungkin kita gunakannya jangan langsung berpapasan dengan terik matahari, karena nanti akan ganggu sensornya. Dan sekarang kondisinya saya berada di bawah pohon, jadi sedikit terlindungi. Atau jika misalnya teman-teman tidak ada yang melindungi, bisa menggunakan payung. Pokoknya bagaimana supaya alat ini tidak terkena langsung sinar matahari. Langsung aja teman-teman. Jadi untuk Horibao 10 ini, pertama kita hidupkan. Di sini ada tombol powernya yang warna merah untuk menghidupkan alatnya. Lihat alatnya udah hidup. Kemudian sensornya jangan sembarangan taruh ya. Terus sensornya kita masukkan ke dalam sampel air, didiamkan dulu. Tujuannya adalah supaya sensor dari Horibao ini bisa menyesuaikan dengan kondisi air yang akan kita ukur. Setelah didiamkan, kita putar perlahan-lahan. Tetapi jangan sampai sensornya menyentuh dinding dari wadah atau menyentuh dasar wadah, karena ini akan menyebabkan sensornya akan terganggu. Jadi putar perlahan-lahan sambil diputar. Di sini kita akan melihat nilai yang keluar itu berbeda-beda. Untuk mengukur salinitas, pada mode-nya kita tekan sal. Ini untuk mengukur salinitas nih, sal. Oke, ditekan. Kemudian didiamkan. Nilai yang muncul di sini itu akan berubah-ubah. Tunggu sampai nilainya konstan. Oke, ini masih belum. Sudah konstan, jadi setelah kita mendapatkan nilai salinitas, ini kita catat pada logsheet. Satuan yang terukur dengan menggunakan alat Horibao 10 ini yaitu PPT ya. PPT apa ya? Tertiket deh. Ya gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah digunakan, setelah kita mendapatkan nilainya, kita catat di logsheet. Kemudian sensornya kita bersihkan kembali. Jangan langsung nyentuh dengan tangan ya, nanti kita sensor. Dan kita bilas dengan Aquades. Oke. Oh, ini Aquades, mereknya Irumek, tapi bukan endorse. Oke, kita bilas perlahan-lahan ya. Setelah dibilas, kita lap dengan tisu. Tapi sayangnya lupa bawa tisu. Anggap aja gue punya tisu ya. Jadi membawa teman-teman berimajinasi, ini ada tisu, kita lap perlahan-lahan karena kita bawa ini. Udah dilap ya, udah bersih. Terus alatnya disimpan lagi. Ini sensor sama alat ini terhubung ya, ada kabelnya gitu. Ini kembali berimajinasi, teman-teman bisa melihat ada kabel yang menghubungkan alat Horibao 10 dengan sensor. Jadi gitu teman-teman, untuk mengukur salinitas dengan menggunakan Horibao. Oke. Setelah itu mau lanjut, tapi ini di pause dulu aja nggak apa-apa. Lanjut.
Ini. Siap. Anjay. Masih boleh ngomong anjay kan? Boleh. Boleh ya. Udah sah. Nah, setelah itu tadi kita udah melakukan pengukuran menggunakan Horibau 10. Sekarang saya mau ngajakin teman-teman untuk mengukur salinitas dengan menggunakan alat lainnya, yaitu refraktometer. Nah, tadi kita udah punya sampel, tapi kayaknya sampel itu udah digunakan tadi kan. Jadi kita ambil sampel baru ya. Ini gue buang. Udah, kita ambil sampel lagi. Ayo temenin. Mau wudhu dulu, belum sholat zuhur. Ya, jangan wudhu di sini. Udah ya, kita udah punya sampel, dibawa lagi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah alat refraktometer yang biasa digunakan untuk mengukur nilai kadar garam dari suatu perairan. Jadi alat ini sebenarnya sangat minimalis sekali dan penggunaannya juga sangat sederhana. Kita buka dulu tutup refraktometernya. Ini bukanya kayak gini dong sebenarnya, tapi agak susah juga ya. Buka dulu dah. Jadi terbuka dia. Nah, terus kita masukkan sampelnya menggunakan pipet tetes. Ini pipet tetesnya. Oke. Terus sampel air ini kita masukkan ke dalam ini. Ini dibuka ya guys. Udah masuk, dikit aja. Ditutup lagi. Setelah ditutup, baru kita lihat berapa nilai yang terbaca di sini. Ini kalau untuk melihatnya kita butuh bantuan cahaya matahari supaya bisa membaca nilai salinitasnya dengan jelas. Jadi aku mau ngajak teman-teman dulu nih. Dari cahaya matahari kemana ya? Oh, di sana. Pura-pura bisa ngebaca ya, ngikutin aja. Jangan terlalu di zoom. Jangan kesini aja. Kita bisa melihat nilai salinitasnya. Rendah ya, karena ini di sungai soalnya, jadi salinitasnya mendekati nilai 0. Ya gitu teman-teman cara membacanya. Jadi nanti tinggal dibaca aja di sini berapa nilai salinitas yang terukur. Setelah itu catat di log sheet. Selesai. Nah, tapi sebelum itu kita membersihkan alatnya lagi. Membersihkan alat ini, kita kembali menggunakan aquarius. Ini alatnya multifungsi. Oke, kita buka lagi. Kita pastikan dengan aquarius. Oh, gimana ya? Oke. Sorry nih. Setelah itu baru dilap lagi dengan tisu. Ada tisu. Terus ditutup, disimpan. Udah, beres. Balik lagi. Sekarang kita mengukur salinitas dengan menggunakan alat yang namanya lutron. Oke. Jadi sebelumnya lutron ini sebenarnya bisa mengukur beberapa parameter kualitas air laut seperti salinitas, suhu, pH-meter, pH juga dan lainnya. Jadi dia ini menggunakan beberapa sensor yang berbeda. Jadi sekarang kita gunakan adalah sensor untuk mengukur salinitas dan suhu. Dan ini adalah lutronnya. Sebelumnya kita ambil sampel dulu. Taruh ke sini ya. Oh. Ambil sampel lagi. Jangan disengkali. Hop. Ayo. Yai, jadi untuk menggunakan lutron ini sebenarnya agak mirip sama tadi yang saya jelaskan menggunakan Horibau 10. Pertama, kita hidupkan dulu lutronnya. Ada nih tombolnya nih. Tek, oh gitu. Terus ini udah pakai sensor untuk mengukur suhu sama salinitas ya. Terus sensornya kita masukin ke sini. Yuk, masuk. Didiamkan dulu supaya sensornya bisa menyesuaikan dengan kondisi sampel yang akan kita ukur. Setelah itu, kita putar perlahan-lahan.
Tapi jangan sampai menyentuh dinding sama dasarnya, nanti akan mengganggu sensor. Setelah itu kita lihat di sini akan terukur nilai salinitasnya. Nah, di sini kita tunggu nilainya hingga konstan. Nah, udah konstan nih. Jadi kalau udah didapatkan nilainya udah konstan kayak gini, baru nilainya dicatat ke dalam logsheet. Udah beres. Segampang itu gak sih? Nah, setelah itu baru kita bersihkan lagi alatnya menggunakan Aquades sensor ini. Ini ada kabel ya guys. Mari berimajinasi. Dibersihkan. Beres. Dilap pakai tisu. Udah selesai. Jadi gitu cara mengukur salinitas menggunakan Horibau 10, refraktometer, dan neutron. Udah selesai. Terima kasih teman-teman. Wadaw. Oke. Ini ada tambahan nih. Jadi sekarang kita berada di salah satu sungai, namanya Sungai Kuantan. Ini cukup panjang ya, muaranya. Hulunya itu di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Hilirnya ada di muara Selat Melaka ya. Iya, jauh sekali. Dan ini merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di Riau. Yang dulunya sungai ini sangat bersih sekali sebenarnya, dijadikan sebagai tempat bagi warga setempat untuk mandi, mencuci, bahkan untuk minum serta mencari kehidupan seperti nelayan. Tapi sekarang kondisinya karena perubahan pola hidup masyarakat dan keserakan masyarakat setempat yang tidak bisa merawat sungai ini, maka di sini dijadikan sebagai tempat mendompeng atau mencari emas. Terus sungainya mulai tercemar gara-gara merkuri dan lain sebagainya, sehingga kondisinya sudah berbeda. Dan sekarang seperti yang teman-teman lihat, warnanya sudah menjadi sangat buruk sekali, dan ini sudah tercemar sekali. Jadi kita sebagai oceanographer harus bisa bagaimana supaya bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa merawat sungai, menjaga kualitas air laut yang ada di sungai supaya ini tetap terawat dan lestari, dan ini akan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di sepanjang aliran sungai ini. Gitu deh guys, thank you ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you for watching.